Mengapa mimpi-mimpi tidak bisa tumbuh dalam kenyamanan? Selamat pagi. Luangkan waktu sejenak, jika berkenan, untuk melihat air ini. Begitu tenang. Begitu damai. Ia tidak meminta apapun darimu. Ia, dengan caranya sendiri, sempurna. Inilah gambaran yang sering kita miliki tentang kedamaian. Tentang kenyamanan. Dan memang ada tempat untuknya, tempat yang vital untuk beristirahat. Tapi izinkan aku menyampaikan sebuah kebenaran yang sunyi tentang air yang diam. Tidak ada yang tumbuh di sini. Dalam kesunyian yang mendalam, dalam ketiadaan gangguan, air itu menjadi tergenang. Ia aman. Ia dapat diprediksi. Tapi di bawah permukaannya, nutrisi mengendap, oksigen menyusut. Kehidupan yang bersemangat dan nyata, tidak dapat bertahan dalam ketenangan yang abadi. Zona nyamanmu bukanlah sebuah tempat. Ia adalah sebuah kondisi. Ia adalah padanan psikis dari air yang diam. Dan dalam pelukannya yang lembut dan menyambut, mimpi-mimpimu tidak meledak dengan drama. Mereka tidak hancur berantakan. Itu akan terlalu baik, terlalu terlihat. Mereka hanya mengendap. Mereka perlahan tenggelam ke dasar lunak potensimu, dan di sana, dalam kehangatan yang familiar, mereka tertidur. Satu persatu. Mimpi untuk terhubung mengendap karena menjangkau orang lain membuatmu rentan. Mimpi untuk mencipta mengendap karena halaman kosong itu mengintimidasi. Mimpi untuk berubah mengendap karena jalannya tak terlihat. Mereka tidak dibunuh oleh kegagalan. Mereka dengan lembut, dengan sopan, dicekik oleh rasa aman. Kita harus jujur secara brutal pada diri sendiri. Perasaan, tersangkut, itu, dengung rendah kecemasan yang tak bernama itu bukan pertanda bahwa kau rusak. Itu adalah pertanda bahwa kau hidup, dan sedang mendengarkan sebuah kebohongan. Kebohongan bahwa kau bisa memiliki pertumbuhan tanpa pengorbanan. Bahwa kau bisa memiliki diri baru, tanpa kematian diri yang lama. Bahwa kau bisa mencapai puncak tanpa rasa pegal di kaki. Pertimbangkan seekor ulat. Dunianya adalah sehelai daun. Ia pandai menjadi ulat. Tapi kemudian, sebuah imperatif biologis yang dalam memberitahunya, sudah waktunya. Ia harus memintal peti mati untuk tubuhnya yang sekarang. Dan di dalam kuburan itu, ia tidak dengan tenang menyusun ulang dirinya. Ia larut. Ia menjadi sup dari sel-sel lamanya sendiri. Disintegrasi total, kacau, dan disengaja. Tidak ada kenyamanan di sini. Hanya kebenaran yang brutal dan perlu, untuk menjadi apa yang ia maksudkan, segala sesuatu yang ia dulu harus berantakan. Ini bukan metafora untuk tragedi. Ini adalah cetak biru untuk menjadi. Ketidaknyamananmu, gugup sebelum percakapan, frustrasi atas usaha yang gagal, kekosongan yang menakutkan dari langkah pertama, bukanlah sinyal untuk berhenti. Ia adalah sinyalnya. Ia adalah satu-satunya sinyal yang akan kau dapatkan bahwa kau sedang berdiri di perbatasan yang tepat antara siapa dirimu sekarang dan siapa dirimu yang mungkin. Pertumbuhan bukanlah kecelakaan yang pasif. Ia adalah pemberontakan yang disengaja melawan suara hati yang memohon untuk diam. Ia adalah memilih suara yang gemetar daripada kesunyian. Ia adalah memilih usaha pertama yang kikuk daripada kelumpuhan yang sempurna. Ia adalah memilih pertanyaan sulit yang mungkin merusak malam yang menyenangkan, karena kebenaran yang sulit lebih berharga daripada kebohongan yang nyaman. Jadi kita harus belajar menjadikan ketidaknyamanan yang baik hati ini sebagai teman. Untuk melihat detak jantung di dalam ketakutan. Latihannya sederhana, tapi tidak mudah. Setiap hari, kau harus bertanya, apa satu hal yang aku hindari karena ia membisikkan kegelisahan? Dan kemudian, dengan kebaikan hati namun tekad yang mutlak, kau harus bergerak menuju bisikan itu. Kau tidak akan menjadi tak takut. Itu adalah fantasi lain dari zona nyaman. Kau akan bersekutu dengan ketakutanmu. Kau akan membawanya bersamamu, bukan sebagai majikan, tapi sebagai teman pendamping yang membuktikan bahwa kau sedang menuju wilayah yang bermakna. Lihatlah air itu sekarang.
Ia terganggu. Ia tidak pasti. Ia bergerak. Dan sekarang, oksigen dapat bercampur. Cahaya dapat menembus lebih dalam. Ini bukan lagi air yang tergenang. Ini adalah sistem yang hidup. Disinilah kehidupan berkembang. Mimpi-mimpimu tidak hidup dalam fantasi masa depan yang sempurna dan jangh. Mereka hidup dalam getaran-getaran kecil keberanian sehari-hari. Mereka dibangkitkan oleh setiap, "Aku akan coba," yang diucapkan dengan suara gemetar. Mereka ditempa dalam keputusan yang disengaja dan sehari-hari untuk mengacaukan airmu sendiri. Jadi, melangkahlah ke dalam hawa dingin pagi hari. Sambutlah gemetar di tanganmu. Carilah rasa pegal yang produktif. Zona nyamanmu adalah tuan rumah yang ramah, tapi ia adalah kuburan bagi kemungkinan. Dan kau terlalu hidup untuk membangun rumahmu di sana. Pertumbuhanmu adalah sebuah kata kerja. Pilih satu ketidaknyamanan yang disengaja hari ini.